Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Mandira dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi pendidikan saya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih teori belajar menurut Thorndike dan ciri-cirinya serta dan teknik apa sih yang digunakan dalam proses belajar menurut tokoh tersebut. Jadi, menurut teori belajar Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, dan tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Teori belajar behavioristik atau Thorndike melalui teknik drill dan practice dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Teori Thorndike disebut juga teori penyerapan yang menghubungkan antara stimulus dan respon yang dikenal dengan teori connectionism. Teori ini menekankan kepada siswa untuk banyak berlatih dan mencoba atau trial dan error. Adapun ciri-ciri belajar trial and error antara lain, yang pertama, ada motif pendorong aktivitas, yang kedua, ada berbagai respon terhadap situasi, yang ketiga, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan yang terakhir yaitu ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Hukum-hukum yang digunakan Edward Lee Thorndike yaitu pertama, ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Ini agar proses belajar mengajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan yang pertama yaitu ada hukum kesiapan atau the law of readiness. Agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan dari organisme untuk melakukan belajar. Yang kedua yaitu hukum latihan atau the law of exercise. Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum penggunaan atau prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakannya. Dan yang kedua yaitu hukum yang tidak ada penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan melemah jika tidak diikuti dengan latihan atau pengulangan. Yang ketiga yaitu hukum akibat, the law of effect. Jika suatu tindakan tidak diikuti oleh suatu perubahan memuaskan dalam lingkungannya, kemungkinan tindakan itu tidak diulangi dalam situasi yang mirip akan meningkat. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Penelitian yang dilakukan Skinner dipengaruhi oleh percobaan Pavlov dan ide-ide John Watson, bapak behaviorisme. Salah satu hasil penelitiannya yang terkenal adalah kotak Skinner atau Skinner's box. Ketertarikan Skinner terhadap perilaku individu terletak pada stimulus respon atau SR yang dihasilkan. Dalam teori behaviorisme Skinner dikenal istilah responden dan operan. Responden merupakan respon-respon individu yang secara otomatis diperoleh oleh stimulus yang sudah dikenal dan relatif tetap. Sedangkan dalam pengkondisian operan, stimulus awal tidak selalu dapat diketahui. Individu hanya sekadar muncul respon-respon yang dikontrol oleh penguat stimulus yang mengikutinya. Yang terakhir, asas belajar Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan hubungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama.
Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekadar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara cepat dan tepat.